makanya ya teriak-teriak ya, bawa-bawa agama, lalu ingin menutup atau mengganjal tempat pembangunan rumah ibadah. Lah, itu orang mau beribadah kepada Tuhan ya. Memang bukan Tuhanmu gitu loh. Tetapi apakah Anda sudah benar nanti di sana? Kan begitu. Apakah Anda nanti sudah yakin akan apa yang Anda larang ini menjadi keinginan Tuhan? Lah kalau itu menjadi menjadi murka Tuhan bagaimana? Kau dilempar ke neraka paling dalam, melarang orang beribadah. Secara logika waras. Coba kita berpikir waras ya, kalau ada saudaraku muslim yang menonton, saya yakin ini hanya segelintir orang. Mayoritas muslim ya, apalagi Menteri Agama kita ini kan dari PBNU ya. Saya yakin ya NU itu ya Muhammadiyah juga lah. Saya yakin juga tidak sependapat ya terhadap pelarangan pendirian rumah ibadah di Cilegon. Ini sangat menyayangkan ya, sangat kita sesali ya. Di lokasi daerah masih ada aja pelarangan tempat ibadah. Coba kita baca ya, saya baca dulu ini. Ini dari Babe ya, tolak pembangunan gereja di Cilegon. Masa aksi bawa kain kafan hingga ancam turunkan. Wah, ini dia nih. Ancam turunkan wali kota Cilegon. Aduh. Gelombang penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon. Tepatnya di lingkungan Sumur, Hulu, Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten semakin bergejolak. Bahkan dengan tegas, masyarakat, ini masyarakat mana? Ya, saya rasa masyarakat Cilegon itu beraneka ragam. Tapi ini diambil alih ataupun dikuasai ya oleh orang-orang yang menurut saya ya hanya berpikiran sempit ya, tidak memikirkan orang lain. Nah, ini luar biasa ini. Kalau kayak begini kacau nih orang-orang kayak begini ya. Bahkan dengan tegas masyarakat ancam wali kota Cilegon, ngancam lagi. Heldi Agustian diturunkan dari jabatannya bila memberikan izin pembangunan gereja di kota Cilegon, Banten. Waduh, luar biasa ya. Sekarang ini sudah mengancam. Ngeri ya, kalau saya ini ngeri orang-orang gini. Dan ini harus dilawan. Ya, kalau nggak kita siapa lagi yang melawan orang-orang seperti ini? Saya rasa tidak ada di ajaran manapun mengajarkan untuk membenci sesamamu manusia. Coba tunjukkan, ada nggak? Saya rasa orang pada tinggalin itu kalau ada ajaran membenci sesamamu manusia. Ini luar biasa ini. Berdasarkan pantauan suarabanten.id Rabu kemarin ya, 2 hari yang lalu tanggal 7 ya, sekitar pukul 10.15, puluhan masyarakat berbondong-bondong mengepung gedung DPRD Cilegon. Di sana mereka melakukan audensi dengan Ketua DPRD Cilegon Isro Miraj terkait penolakan pembangunan gereja. Ngeri ya? Ngeri. Selain itu puluhan saudara, puluhan doang. Aduh. Dibandingkan jutaan, ratusan juta rakyat Indonesia. Harusnya bisa ini. Ya, Menteri Agama bisa lah. Ya. Kan banyak juga banser, banyak juga yang lain-lain lah ya. Di belakangnya Menteri Agama bukan hanya NU dan banser dah, rakyat Indonesia ya, terutama Kristen, Hindu, Buddha itu ada di belakang. Bahkan Muslim juga mayoritas ya. Itu ada di belakang Anda, Menteri Agama. Anda jangan takut. Kondisi seperti ini banyak yang mendukung Menteri Agama untuk menyelesaikan kasus ini. Bahkan membawanya orang-orang tersebut ya untuk dimintai pertanggungjawaban. Apa alasanmu? Kalau alasanmu itu adalah tempat di mana sejarah
Gitu, tidak ada gereja. Loh, tempat lain juga ingin dong, ya. Kalimantan, Sulawesi, lain-lain itu juga punya sejarah. Papua. Lah, kalau mereka juga nggak mau ada tempat ibadah lain karena ada sejarah, bagaimana? Kan begitu secara pemikiran waras, ya. Nggak tahu ya terbuat dari apa pemikiran mereka ini, ya. Satu persatu para kasapuhan, kiai, ustadz, dan ustazah hingga masyarakat Cilegon yang hadir turut menandatangani kain kafan. Kain kafan tersebut sebagai bentuk penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon. Ngeri, ngeri, ngeri. Kiai Haji TB Fatul Atjim Kotip, tokoh masyarakat Banten lama, yang turut mengawal aksi penolakan pembangunan gereja dengan tegas memastikan akan menurunkan wali kota Cilegon, Heldi Agustian, dari jabatannya. Nah, ini yang harus diurus nih. Negara harus bertindak. Kalau ada ancam-ancam seperti ini, apalagi mengancam pemerintah daerah, menurunkan, ini harus ditindak. Nggak bisa hukum itu, ya, keadilan itu dipermainkan oleh satu kelompok. Itu nggak bisa. Kata Fatul, penurunan Heldi Agustian akan terjadi jika orang nomor 1 di kota Cilegon itu memberikan izin pembangunan gereja di Cilegon. Luar biasa. Ya, ini dari Ika. Aduh, mata saya Ika Gaberos ya. Maaf kalau saya salah. Coba datang ke Tarutung deh. Tapanuli Utara. Ada masjid di situ, tapi nggak ada diganggu. Betul. Betul sekali. Jadi kalau ini diterapkan kepada daerah-daerah, ya, ini membahayakan NKRI, kebinekaan. Ini harus tuntas Cilegon ini, nggak bisa. Harus berdiri gereja, apapun itu. Harus berdiri. Yang setuju berdiri, komen. Harus berdiri. Nggak ada alasan. Nah, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Agama. Menteri Agama bilang dia akan melawan, ya, menjadi garda terdepan jika ada orang yang ingin mengacaukan kebinekaan kita, ya, terutama dengan pendirian rumah ibadah. Ini aneh-aneh loh ini. Orang mau beribadah kepada Tuhan kok dilarang. Zaman sekarang gitu loh. Ini Cilegon harus harus didobrak supaya Cilegon ini boleh berkembang, ya, berkembang baik ekonomi, kebudayaan, agama juga berkembang di sana gitu loh. Bukan malah berkembang tempat karaoke, klub malam, panti pijat. Bukan itu yang berkembang, tetapi keimanan masyarakat itu yang harus berkembang. Gimana pola pikirnya ya? Saya nggak habis pikir itu. Menurutnya, mau tidak mau, ini saya lanjutkan, wali kota usungan partai berkarya tersebut harus seirama dengan warganya. Nggak bisa begitu. Warganya mana warga mana? Apakah warganya itu sudah mencakup dari kebinekaan itu? Dari berbagai agama, berbagai adat? Kan begitu. Ini agama mana? Masyarakat mana? Pemerintah daerah, pemimpin itu harus berada di tengah-tengah antara agama, suku, dan ras ini. Nggak boleh berpihak kepada salah satu golongan. Walaupun itu mayoritas. Mau jadi apa daerah ini kalau hanya dikuasai oleh satu golongan? Yang lain sudah berkembang, daerah ini hanya dikuasai oleh satu golongan. Itu harus didobrak. Masa harus berbeda? Beliau juga kan terpilih karena masyarakat, betul. Tapi apakah masyarakat dari satu golongan itu, ya, yang memilih dia? Kan enggak. Ada juga masyarakat lain, dari agama lain, dari budaya lain, yang memilih dia. Masa mau membuat kecewa masyarakat? Ya, kita doakan ya, wali kota Cilegon ini boleh menjadi pemimpin yang adil. Ya, itu dia yang kita doakan.
Pada kesempatan itu ia juga mengaku sebelumnya tidak mengetahui akan ada pembangunan dan penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon. Namun, karena telah mendapatkan pemaparan dari para tokoh di Cilegon, ia pun akhirnya turut mendukung. Nah, bayangkan, akhirnya wali kota Cilegon turut mendukung penolakan tersebut. Ya, ini harus diusut juga oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya, bagaimanapun kementerian itu adalah wakil rakyat, pemerintah pusat. Kalau ada kepala daerah yang menyimpang, tidak menjadi pimpinan bagi semua umat, bagi semua orang di daerah yang dia pimpin, itu harus diminta pertanggungjawaban. Ya, saya rasa presiden juga harus turun. Atau Menko Polhukam harus turun ya. Nggak ada, harus berdiri gereja. Apapun di Cilegon harus berdiri. Bukan gereja saja. Tempat ibadah Hindu, Buddha, Islam juga berdirilah, bebas. Kenapa sih harus takut gitu loh? Saya nggak habis pikir. Kenapa harus takut dengan agama lain kalau mendirikan rumah ibadah? Kenapa? Kalau takut misalnya orang pada banyak yang murtad, apakah kalau kamu yakin dengan imanmu, ya, paling benar, kalau dia takut murtad biarkan saja, itu haknya mereka. Kalau dia mau jadi kau aja yang ke surga sendiri, biar nggak apa-apa. Kenapa? Memang mau ke surga itu mau rombongan, mau banyak-banyakan orang? Enggak. Kalau menurut kekristenan, surga itu sempit, neraka lebar. Ya, jadi yang gendut-gendut, ya cobalah kita diet ya. Takutnya pintunya kena perut ya, jadi kita nggak bisa masuk nih yang gendut. Canda. Gitu. Saya menangkap yang berkaitan sedang diperjuangkan masyarakat Cilegon. Oh, ini kata wali kota ya. Saya menangkap yang berkaitan sedang diperjuangkan masyarakat Cilegon. Ternyata masyarakat Cilegon punya dalil yang sangat kuat. Apapun dalilnya, Pak Wali Kota, sekarang ini nggak bisa Anda melarang orang mendirikan rumah ibadah. Apalagi belum ada satupun. Di mana orang mau beribadah? Masa mau jauh-jauh sampai puluhan kilometer? Kan nggak mungkin, saudara. Ternyata masyarakat Cilegon punya dalil yang sangat kuat. Tidak bisa diganggu-gugat. Loh, kalau daerah lain juga? Papua? Manado juga? Toraja juga? Wilayah mana lagi tuh? Kalimantan? Kalau mereka mau seperti ini, nggak kacau kita. Nggak jadi saling bermusuhan. Mana ya pola pikirnya ya? Makanya lah, cobalah. Apa ya? Apa yang kata Pak Menteri itu bagus ya. Anda boleh simak videonya itu. Menteri Agama yang mengatakan untuk menjadi garda terdepan orang yang ingin ya mengacaukan kebinekaan, mengatasnamakan agama, ya dia akan siap untuk berhadapan dengan Kementerian Agama, ya terutama dia nanti. Jadi kita lihat saja apakah Pak Menteri Agama ini mampu ya mendobrak Cilegon ini sehingga Cilegon akan berdiri satu gereja, dua gereja, bahkan gereja-gereja berikutnya, bahkan tempat ibadah-ibadah berikutnya, masjid-masjid berikutnya, tempat ibadah Hindu berikutnya, Buddha berikutnya. Kan begitu. Nggak bisa. Sekarang ini zaman sudah bukan zaman lagi dikuasai oleh orang tertentu. Nggak bisa. Negara harus hadir. Negara harus hadir. Nggak ada alasan itu. Hingga berita ini diterbitkan, pantauan di lokasi puluhan masyarakat tersebut bergeser, merangkak memasuki gedung Wali Kota Cilegon, bertemu dengan Heldi Agustian. Ya akhirnya juga ditandatangani ya petisi itu, pendukungan untuk tidak ada pembangunan gereja di Kota Cilegon. Kita harus lawan, nggak ada alasan. Masyarakat Indonesia, masyarakat mayoritas Indonesia mendukung Kementerian Agama. Jadi jangan takut mengambil tindakan.
Jangan takut mengambil kebijakan, karena semua rakyat kita sama di mata hukum, di mata negara, hak kita adalah sama. Kalau kita lihat di dalam gambar ini, yang saya tampilkan, masa aksi ancam wali kota Cilegon soal tolak pembangunan gereja. Eko Kuntadi, semua warga, apapun agamanya, punya hak setara. Ya, setuju ya? Apapun agamanya, punya hak setara. Ya, itulah. Makanya saya ambil latar ini Eko Kuntadi. Apapun agamanya, semua warga punya hak setara. Hari gini masih ada penolakan rumah ibadah. Apa kata dunia? Sebentar ya, sebentar. Ambil uang di mobil. Ada beli obatin. Iya. Iya, ambil masih bisa. Ambil di mobil. Waduh, tiba-tiba yang nonton banyak. Terima kasih ya. Itu dukungan, termasuk dukungan kita bersama-sama ya. Menolak diskriminasi terhadap agama tertentu. Ini wajib kita bersama-sama bersatu. Nggak ada alasan. Kapan lagi kita untuk bertindak terhadap oknum-oknum, ormas-ormas tertentu, mengatasnamakan apalah saya nggak ngerti, ingin mendiskriminasikan agama tertentu. Ini harus dilawan. Kita dukung Menteri Agama ya. Kita dukung Menteri Agama dan pemerintah pusat pada umumnya untuk mendirikan rumah ibadah gereja di Cilegon. Harus berdiri. Siapa yang setuju gereja ataupun rumah ibadah di Cilegon harus berdiri. Nggak aja gereja. Pura ataupun rumah ibadah Hindu dan Buddha itu harus berdiri. Anda boleh ketik setuju ya, karena inilah menjadi harapan kita. Ya, harus setuju, nggak bisa. Apapun alasannya, dalilnya nggak ada. Harus setuju, nggak bisa. Oh, ini adat kami, ini sejarah kami. Woi, emang kota ente aja yang punya sejarah? Surabaya, Maluku, Papua, Manado, Toraja, apalagi tuh. Itu punya sejarah. Kalau kita saling pegang sejarah, Anda mau dapat apa yang beda agama dengan Anda? Nggak ada tempat di wilayah itu. Coba berpikir secara jernih. Agama boleh kalian pegang ini agama boleh. Tetapi hargailah juga orang lain, hargailah juga agama lain. Bagaimana negara ini mau maju kalau hanya putar-putar masalah agama? Putar-putar kayak lagu dari Manado ya. Putar ke kiri, dek. Jadi nggak habis pikir kalau negara kita ini hanya berkutat kepada agama, penolakan ibadah, demo, pemimpin yang harus seakidah. Bagaimana pendapat Anda ya? Negara lain sudah sampai Cina membuat matahari. Ada yang sudah sampai ke bulan. Mungkin ada yang mau cita-cita sampai ke matahari gitu. Lah kita masih putar-putar aja. Putar ke kiri. Putar ke kanan. Putar-putar situ. Susah Indonesia ini. Siapapun pemimpinnya harus berani. Ya, 2024 ini harus berani. Harus yang mempunyai power, kekuatan. Nah, saya lihat, kita coba lihat ini. Kalau Menteri Agama, ya, Menteri Agama yang dari PBNU ini berhasil membuat gereja di Cilegon, pembangunan gereja 1, 2 atau berapalah, 1 saja dulu lah. Ya, yang ditolak itu.
saya sendiri akan memilih Anda menjadi Presiden Republik Indonesia kalau Anda dicalonkan. Ya, ini didengar nih ada sekitar 60-70-an lah orang ya. Kalau Anda bisa mendobrak itu Cilegon, bisa ada berdiri gereja yang dilarang itu, saya sendiri kalau Anda dicalonkan akan memilih Anda menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena memang harus orang yang berani. Gak bisa orang penakut. Gak bisa. Kan Anda nggak sendiri ya. Banyak loh. Mayoritas Islam banyak juga yang tidak setuju terhadap penolakan rumah ibadah ini. Karena apa? Tidak ada satupun. Nggak ada satupun gitu loh. Coba bayangkan di satu daerah nggak ada satupun gereja. Coba bayangkan. Sekarang siapa yang bisa mendirikan gereja di situ, kita pilih menjadi presiden. Gimana saudaraku? Setuju nggak? Kita kasih challenge nih. Jadi nggak usah bicara 2024. Yang mau jadi presiden 2024, kita kasih challenge. Karena ini kan susah nih katanya nih Cilegon ya. Susah mendirikan rumah ibadah. Kita kasih challenge. Siapa yang bisa tembus, bisa ada gereja di Cilegon, kita pilih dia jadi Presiden Republik Indonesia. Siapapun itu. Gimana? Kita bergening aja nanti ya pada saat pemilu ya. Kalau ini belum selesai, kalau masih belum bisa berdiri gereja, Pak Menteri Agama juga nggak sanggup, kita kasih challenge. Ya, kita kasih pertanyaan kalau nanti dia mengucapkan janji-janji gitu. Nggak usah ngomong janji lah, kita ini harus saling menghormati, menghargai pendirian rumah ibadah apa, nggak usah ngomong nggak usah ngomong. Sekarang di Cilegon, ya kalau sumpama nanti pada zamannya pemilu, berani nggak Anda mendirikan gereja sebelum Anda terpilih? Gereja di Cilegon itu ada. Nggak usah 2, 3, 1 aja dulu. Begitu ya, saudaraku ya. Jadi kelihatan kakinya tuh. Ya, rumah ibadah lain, setuju. Rumah ibadah lain juga perlu. Nggak cuma gereja. Betul. Masjid juga perbanyak. Supaya keimanan terhadap Tuhan masing-masing ya, yang meyakini itu boleh bertumbuh gitu loh. Bukan banyak-banyak kafe. Bukan banyak-banyak diskotik. Ya, saya pernah sekali tuh ke Cilegon tuh. Bukan itu yang diperbanyak gitu loh. Tempat-tempat hiburan. Bukan itu yang diberikan izin. Gereja, pura, masjid. Kalau sudah banyak, tambah lagi. Gereja cuma 1, tambah lagi. Pemerintah teken. Orang mau ibadah kepada Tuhan kok dilarang. Kecuali mau mendirikan diskotik, itu baru. Pasti kita tolak lah. Karena akan membawa kejelekan gitu, bukan kebaikan. Jadi Kokun tadi ini kita sangat setuju ya, semua warga apapun agamanya punya hak setara. Ya, banyak sekali daerah juga kalau mau berlakukan seperti itu pasti akan berontak. Ya, enak aja kamu punya sejarah agama. Daerah lain juga punya sejarah agama. Papua punya sejarah agama. Manado, kantong-kantong Kristen. Mana lagi tuh? Toraja, kantong-kantong Kristen. Mana lagi? Batak, kantong-kantong Kristen. Punya sejarah. Lah kalau sejarah itu saling kita pegang, mau jadi apa bangsa kita? Negara kita mau jadi apa? Ini satu Cilegon harus didobrak. Nggak bisa itu. Harus ada tembus tempat ibadah lain selain masjid. Itu harus tembus. Iya dong, semua setara. Betul, semua setara. Papua itu luar biasa toleransinya. Walaupun saya belum pernah ke Papua, itu luar biasa toleransinya itu.
Yang mau naik silakan ya, saya kasih. Jason ya, silakan naiklah. Namanya kan ini pengarar. Ya, salam. Ya, Salam damai selamat sejahtera. siang, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, waalaikumsalam. Shalom, shalom. Shalom, Bu Baby, shalom, Pak Agis. Ya, ya, bagaimana tanggapan? Iya, kita Bagaimana minta syukur tanggapannya ya, Pak Yong Jason ya. dulu? Tanggapan Yong, Pak kita Jason minta gimana? syukur ya, bahwa memang negara ini sudah ya melegalkan atau meresmikan ya beberapa agama, termasuk Konghucu terakhir itu agama resmi di Indonesia ini ya, karena itu hak warga negara untuk beribadah, adalah ada hak untuk beribadah atau membangun gedung ya, untuk mereka itu ada tempat untuk beribadah. Yang kita tahu kan itu HKBP ya, karena kita tahu warga Batak itu kan, karena HKBP itu Batak ya, itu kan ada warga di sana banyak, Pak Tiong. Betul, betul. Jadi ini bukan tentang kristenisasi, tetapi memang ada warga Batak di sana. Karena orang Batak itu kan suka itu ya, suka merantau, seperti orang Padang suka merantau. Orang Padang di Manado ya bisa bikin masjid ya, sana bebas lah. Bikin di Papua, bikin di NTT, kita dukung ya. Kalau ada yang melarang pun nggak boleh itu. Shalom Piong. Betul. Jadi setuju ya, kita lawan ya. Shalom. Iya, kalau Baby sih, kalau menurut Baby ya, kalau misalnya kayak gini nih ya, kalau pembangunan gereja dilarang kayak gini ya, otomatis berarti pemerintah yang kan ada beberapa agama diakui di Indonesia tuh, jadi nggak ada haknya sih, nggak ada ininya sih, harusnya nggak ada larangan untuk membangun sebuah rumah ibadah gitu loh. Benar. Betul. Tapi ya terkadang sekarang Enggak, gini bang, bentar bang. Jangan misalnya nih kita minoritas, jadi kita tidak dibolehkan bangun rumah ibadah kita, itu salah banget. Jangan mentang-mentang mereka mayoritas, seenak mereka bangun rumah ibadah mereka di mana-mana tanpa ada surat izin loh. Kita kan kalau membangun rumah ibadah kita tuh susah banget tuh. Nah, jadi di sini pemerintah harus lebih bijak lagi. sebenarnya selalu aja kalau kita santai aja dulu bang. Santai kenapa? Iya. Sebab Indonesia ini akan jadi mayoritas agama Kristen kok. Gara-gara perbuatan mereka semua itu akan nampak kok. Selalu aja kita. Haleluya. Begini, Iya. narasinya begini teman-teman begini. Ini kan Eko Kun tadi itu kan Muslim. Jadi kita tidak boleh mengatakan semua Muslim ya. Jadi Enggak. juga. Betul. Iya, kita jangan ya. Kenapa saya bilang bukan semua Muslim abang bilang kan? Sekarang kita tengok di daerah-daerah mana aja yang kayak gitu bang. Salam dari Sorong, Papua Barat. Assalamualaikum. Ya, shalom. Shalom bang, shalom. Jadi kita bisa melihat kok. Jadi makanya dulu saya waktu diskusi agama di dunia maya Facebook itu saya pernah berkata bahwasanya Indonesia ini akan mayoritas agama Kristen. Kita santai aja. Gak apa-apa, setiap agama memang bisa mengklaim akan menjadi mayoritas. Tapi kita kan sedang bicara tentang kebangsaan ya, Bung Adis ya. Jadi memang Menteri Agama itu sudah akan ya mengurus tentang hal ini, tentang yang di Cilegon. Ya kita dukung ya Menteri Agama ya. Oten suka framing. Aduh, ada juga ya manusia-manusia seperti kayak gini. Semuanya. Shalom Pak Al. Silakan Pak Al, silakan. Assalamualaikum. Makanya orang ini kalau istilahnya satu ya, mereka punya buku istilahnya buku suci mereka
hadis, tafsiran, dan dipelajari mereka semua, ya 100% murtad. Benar. Ya silakan, Nah, silakan yang ingin berbicara silakan. Nah, teman-teman Muslim, mohon ya, kita lagi bicara tentang kebangsaan, tidak bicara tentang agama, kita bicara tentang NKRI tetap jaya, Bhinneka Tunggal Ika itu harga Betul. mati. Jadi ini bicara tentang ada warga negara yang menganut suatu agama tertentu di kota Cilegon. Kita bicara tentang kota Cilegon ya, spesifik ya. Ya, Jadi kota Cilegon dikatakan mayoritas Muslim pun tidak, karena kita tahu itu yang sedang di demo itu adalah gereja HKBP. Jadi banyak pendatang-pendatang dari warga Batak ya, khususnya ingin punya tempat ibadah. Jadi memang kebanyakan yang diprotes itu adalah gedung gereja HKBP seperti di Bandung dan juga di kota yang lain, kasus yang kemarin. Jadi kita bicara tentang warga negara dalam hak kebebasannya walaupun ada SKB 3 menteri. Jadi kita dukung aja Menteri Agama yang mau mau mendukung, mau turun langsung dia, mau turun langsung ke wali kota. Saja ya Menteri Agama, karena kita tahu ya bukan masalah kristenisasi, tetapi memang di sana banyak warga Kristen pendatang dari Batak sana gitu. Itu kan HKBP ya. Oke. Halo, boleh saya izin dari Papua Barat boleh? Ya silakan. Dari mana Pak? Dari mana? Dari Papua Barat Sorong. Oh, Papua. Terima kasih Papua hadir. Silakan Bapak dari Papua. Saya izin menyampaikan pendapat ya. Kalau menurut saya ya kita di Indonesia, kita berbicara tentang sejarah pun sebenarnya ketika kita melihat sejarah, harusnya kita mengakui agama sebelum Indonesia merdeka itu agama apa yang dimiliki oleh rakyat di Nusantara. Karena selama ini yang kami melihat ada gap antara minoritas dan mayoritas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membandingkan untuk daerah-daerah mayoritas seperti kami di Papua, itu memang mayoritas kami Kristen, tetapi ya mungkin bahasa kami di daerah Papua atau di daerah Indonesia Timur yang mayoritasnya Kristen, kami selalu menyampaikan bahwa mungkin kami yang lebih mengenal yang namanya Pancasila. Karena kalau teman-teman saudara-saudara yang ada di Cilegon berbicara tentang sejarah dari bagaimana Banten ataupun juga khususnya kota Cilegon ataupun Sumatera Barat ataupun Aceh yang disebut sebagai Serambi Mekah, berarti seharusnya kita tidak bisa berlandaskan tentang Pancasila. Karena ketika kita berbicara tentang Pancasila, berarti kita berbicara tentang apa yang berlaku yang menjadi tatanan dari Indonesia sendiri. Ketika kita berbicara mengakui tentang tidak hanya satu agama, bukan berarti permasalahan di Cilegon, berarti kita bilang di sana karena ada orang Batak atau orang HKBP di sana, itu bukan persoalannya, bukan di situ, tetapi kita beracu pada aturan negara kita adalah Pancasila. Bukan berarti harus ada orang di sana, tetapi tidak ada orang pun, ya dia mau melakukan apapun, ini ya seperti kita bilang ya ini pelanggaran HAM. Karena HAM itu kan semua orang boleh melakukan apapun itu. Jadi kalau menurut saya ya, kita tidak bisa menyalahkan Menteri Agama saat ini atau yang sebelumnya, tetapi yang harus disalahkan adalah Presiden. Kenapa? Dari sebelum dari Indonesia merdeka sampai hari ini, Menteri Agama pun dia pengen melakukan itu Pancasila, menunjukkan Pancasila di seluruh Nusantara. Tetapi apa? Presiden tidak pernah mengambil sikap. Karena ketika Menteri Agama ingin melakukan itu, tetapi ketika dorongan di bawah, ada gap yang dari bawah yang mengatakan sebagai mayoritas, itu membuat Menteri Agama yang memang mayoritasnya dari agama Islam, mungkin atau Menteri Agamanya dari Islam, mungkin itu hal yang menjadi permasalahan selama ini. Oleh sebab itu, ya ini memang harus adil. Presiden harus mengambil sikap sebagai kepala negara supaya hal yang terjadi di Cilegon itu yang kami takutkan begini. Ketika kami yang mayoritas Kristen, apalagi saya sendiri pun setelah kejadian di
Cilegon ini saya sampai menulis di sosial media saya bilang bahwa kapan kami di Papua menutup semua masjid yang ada di Papua. Waduh. Nah, ini sebenarnya ini bukan untuk saya untuk mau sebagai sakit hati, tidak, tetapi saya ingin melihat respon masyarakat. Apa respon masyarakat ketika saya menulis itu di sosial media? Karena ketika kita berbicara tentang Pancasila, seharusnya ini harus adil, bukan harus ada orang Kristen yang tinggal di Cilegon, enggak. Karena kita berbicara Pancasila, kita berbicara tentang aturan. Betul. Nah, ini mungkin betul pendapat itu. saya dari dukung, Papua saya bahwa dukung. kami di Papua tidak melihat itu, bahwa ketika ada satu orang pun dia memeluk agama Islam, bahkan orang Papua yang asli kayak saya di Kota Sorong, ya ada namanya suku asli di Kota Sorong namanya suku Kokoda, itu hampir 50% itu sekarang mereka sudah malah berpindah masuk ke agama Islam. Tapi kami yang ada di orang Papua asli yang ada di Kota Sorong, itu kami tidak merasa oh ini salah mereka di Islamisasi, enggak, karena bagi kami itu dia punya apa namanya kewenangan, dia punya hak untuk memilih apa yang terbaik buat dirinya. Karena kita berbicara ini adalah hak asasi manusia, dia punya hak untuk menentukan apa yang dia mau. Nah, seharusnya saudara-saudara yang ada di Banten, yang ada di tempat lain di Sumatera Barat, yang di Aceh juga harus melihat ini, bahwa bukan berarti belajar dari Papua, tidak, tetapi kita belajar daripada sejarah negara kita, bahwa NKRI ini sudah pegang teguh bahwa Pancasila adalah Pancasila, tidak bisa diganti. Nah, itu mungkin saja dari saya, mohon masukan juga. Tapi gini Pak, sorry. Tadi Bapak ngomong itu harus dikaitkan ke presiden. Emang presiden tahu dalam peristiwa seperti ini sekarang? Tapi kalau sudah banyak yang angkat kalau sudah menurut saya viral. Kalau sampai presiden tidak tahu berarti salah dong. Terus apa gunanya dia mengangkat menteri agama? Jadi gini, kan sekarang kan presiden kan banyak yang dia urus. Sekarang kan berarti kewajiban sekarang kan kita kan di mana ya? Kalau kita mau demo nanti kita dibilang orang-orang yang apa? Istilahnya membalas apa yang terjadi. Ya, seharusnya kita udah terjadi seperti ini, kita lebih baik berdoa aja kepada Sang Maha Kuasa kita, biar semuanya itu biar tenang dalam rukun agama ataupun hak apa nama? HAM itu. Saya sepakat, Pak. Asasi manusia. Mau bilang itu tapi susah kali. Ya, maksud saya begini, Pak. Dari Indonesia Merdeka, kita punya banyak menteri agama yang sudah nih, tapi apakah masalah ini sudah diselesaikan? Tidak, kan? Benar. Sekarang kita akan mengambil sejarah, Bang. Seperti yang Bang katakan. Ntar dulu, Bang, saya izin dulu. Oke, yang kedua, bagi saya begini, kenapa kita harus demo? Kenapa presiden harus mengambil sikap? Ya kalau saya bilang kalau memang kita harus turun ke jalan, ya iya. Karena kita mau tunggu sampai kapan baru masalah ini bisa terselesaikan? Masalah itu nggak akan bisa selesai, Bang. Makanya tadi saya bilang, coba kita lihat nanti kalau memang ini belum tembus sampai 2000 menjelang 2024. Nah, siapa yang bisa? Nggak usah kita ngomong lah. Oh, ini keberagaman kita saling menghormati, menghargai. Nggak usah lah ngomong kayak begitu, nggak usah. Kalau mau janji-janji. Sekarang sebelum Anda kita tunjuk sebagai presiden, bisa nggak Anda tembus itu pendirian satu gereja saja di Cilegon? Satu, nggak usah dua. Satu aja dulu yang sangat-sangat susah dan belum pernah ada. Tembus dulu satu, baru kita pilih. Gimana itu? Pasti nanti, Bang, kalau istilahnya gereja dibangun di Cilegon, istilahnya gimana ya? Presiden-presiden kita itu nanti akan disebut-sebut masyarakatnya akan kafir itu presiden itu, akan demo berjilid-jilid. Benar nggak? Tapi bentar deh, aku pengen ngomong dulu deh sebentar buat abang-abang semua yang ada. Silakan Bu. Emang di kota Cilegon, ini kan kebetulan kan aku nggak pernah ke Cilegon nih, ya kan aku nggak pernah ke Cilegon. Jadi aku pengen nanya nih, emang di kota Cilegon nggak ada gereja ya satupun di situ ya? Ya, kalau menurut saya cuma sekilas aja jalan ya, saya belum pernah nemukan sih yang Banten gitu, Cilegon. Tapi kalau menurut berita-berita belum ada satupun, Bu, gereja di Cilegon. Makanya ini gereja satu-satu ini
nggak bisa berdiri karena menurut mereka mereka ini punya sejarah, ya punya adat yang tidak bisa dilanggar. Nah, kalau itu diberlakukan kepada daerah lain, bagaimana? Kan begitu pertanyaannya. Iya itu dia. Nggak ada gereja di Cilegon, aku tinggal di Cilegon. Oh, kakak tinggal di Cilegon. Oh, kakak baru Sianturi, aku juga baru Batak, kak. Sama aja. Baru Batak, Ya, mana ada baru kalian- Batak? Ada baru Batak. Maksudnya kalau pendatang Batak itu kan di seluruh Nusantara ada kan? Betul kan? Iya benar. Ya, ya. Ya, oke. Saya akan memberi penjelasan. Kalau di sekitaran Jawa Barat itu tidak ada gereja lagi yang berdiri ya. Sudah ditutup ya, sudah ditutup. Jadi bukan hanya masalah Cilegon, tapi Jawa Barat pun demikian, kecuali di kota besar. Dan gereja-gereja yang bisa mengadakan ibadah itu hanya di kompleks militer, di kompleks kepolisian. Nah, di Ya, situ benar, baru itu kita mendirikan ibadah, harus nyewa ataupun di mall-mall. Tidak ada satupun gereja yang berdiri di sekitaran Jawa Barat. Itu semuanya sudah ditutup ya. Betul-betul, serius ini. Sudah ditutup, nggak ada gereja. Yang berizin pun dan juga udah ada pendirian untuk rumah ibadah, itu pun ditutup juga. Semua udah di Jawa Barat sudah nggak ada, kecuali kota besar. Dan kalaupun ada di luar kota-kota besar, itu harus ada di kompleks militer. Itu adalah fakta ya. Memang sudah terjadi, bukan hanya Cilegon. Kebetulan aja Cilegon yang diviralkan. Coba cek di seluruh Jawa Barat, di luar kota besar. Nggak ada gereja. Oh, Makanya, begitu. makanya itu kita harus ambil langkah, ya kan, harus ambil tanggapan supaya pemerintah lebih tegas lagi di sini, karena di Indonesia tuh bukan cuma satu agama gitu ya. Jadi kita harus jadi kita di sini buat semua teman-teman yang Kristen ya, kita buka suara supaya pemerintah kita bisa ambil langkah yang tepat gitu loh. Jangan masa iya sih gara-gara kita minoritas rumah ibadah kita tidak bisa didirikan gitu kan. Jadi kita harus ibadah kemana kalau nggak ada rumah ibadah gitu. Jadi kita harus ambil langkah. Mungkin langkah kita itu ya kita lewat gereja kita masing-masing, kita buat usulan ke perwakilan di Kementerian Agama, itu pengurus Kristen, Katolik maupun Protestan, supaya harus ada diskusi ini dibawa ke istana. Karena seperti yang tadi saya bilang, apakah perlu harus kita turun ke jalan, harus kita demo dulu? Karena kita akan, ya ini saya berpikirnya begini, kita melihat ke depan, apakah nanti kita menunggu seperti yang tadi saya bilang, saya tulis di sosial media saya, bahwa haruskah di Papua kami menutup masjid dulu, baru nanti istana mengambil tindakan? Kan tidak harus seperti itu. Tetapi apakah kami harus bersabar? Padahal gini loh Bang, secara logikanya. Kasbi Tumbuh. Ini udah ada ya paradigma, kalau tidak ribut dulu, tidak akan ada pergerakan. Jadi memang pemerintah menginginkan semua orang Kristen itu turun ke jalan demo gitu. Kalau nggak gitu nggak akan direspon. Biarlah gini aja, kita ngambil kesimpulan. Biarlah roh Allah itu berperang kepada mereka. Benar. Ini ada yang bisa mengerti nggak kondisi sikon di Cilegon? Kondisi budaya dan ini ada komentar-komentar dari saudara-saudara kita juga yang Muslim di bawah. Jadi mungkin teman-teman saudara-saudara yang Muslim, kita di sini bukan mau ini bukan minoritas, bukan mayoritas, bukan. Tapi ini kita ingin diskusi aja. Bukan. Maksudnya yang pernah tinggal di sana atau yang tahu lah budaya dan karakter mereka. Jadi Cilegon itu adalah sebagian dari kota Banten, dan kota Banten saja itu masih ada daerah atau wilayah yang okultismenya tinggi, seperti suku Baduy ya, yang tidak punya KTP dan tidak punya kolom agama. Jadi berbicara ini adalah bicara tentang politik praktis. Politik praktis itu artinya yang berperan di sana adalah partai politik. Nah, Anda perlu ketahui partai politik di sana mayoritas adalah partai politik Islam.
seorang menteri Gus Yakut saja sudah tidak dianggap. Seorang menteri saja jadi utusan langsung dari presiden sudah tidak ada artinya apa-apa. Biarlah ini berjalan seperti biasa. Jadi memang saya sendiri pernah tinggal di sana itu hampir 6 tahun. Cilegon adalah kota industri, khususnya Krakatau Steel. Ya. Kemudian pabrik-pabrik plastik, pabrik-pabrik besar dari Malaysia. Itu di sana, Cilegon. Hanya berjarak 5 km lagi sudah masuk ke penyeberangan Bakahuni. Daerah yang begitu majemuk. Banyak orang Korea, banyak orang Padang, banyak orang Batak, orang Manado, orang Chinese. Nanti yang menilai mereka, dan kita akan tahu bahwa mental para politikus di sana, mentalnya masih seperti zaman jahiliyah. Ini sudah kelihatan, sudah nampak. Jadi kita tidak perlu khawatir, biarlah ini negara yang akan mengurus. Iya. Itu Bang Pikong, Bang Piong, itu ada yang mau naik itu Muslim. Benar nggak? Coba. Boleh, saya turun, Bang. Mana? Coba lihat. Ada nggak? Nggak apa-apa. Saya turun juga nggak apa-apa, nggak masalah. Belum ada yang minta undangan ini. Itu Rahman. Boleh naik nggak katanya? Boleh. Silakan. Mewakili. Silakan. Jadi silakan kirim undangan. Salam juga Ezra. Pemerintah tidak akan tinggal diam. Itu Rahman, naik aja Bang Rahman naik aja. Naik. Saya teruskan dulu Bang Adi Saputra, sebentar saya lanjutkan dulu. Sebelum berita ini naik, kami yang pernah tinggal di sana sudah mengerti Bang, sudah tahulah silsilahnya. Peristiwa itu bagaimana? Kita sudah tahu. Salam. Ya. Kok hilang suara ya? Enggak, masih ada. Silakan. Ada, oke, ya. Jadi di sana pun memang mayoritas paling didominasi oleh pihak partai-partai politik Islam. Jadi hal ini adalah peristiwa politik praktis. Kenapa wali kota hingga gubernur diam saja? Karena kalau mereka bergerak, ancamannya adalah jabatan mereka. Yang dikorbankan. Kita nanti yang dikorbankan, kita kan dianggap minoritas. Tetapi jangan khawatir juga, TNI, PNS, Polri, juga banyak yang Kristen di sana. Apalagi pendatang, banyak yang Kristen juga. Persoalan pembangunan rumah ibadah, itu tidak ada masalah. Di sana sudah ada izin dari masyarakat. Ini kata Menteri Yakut sendiri ya. Dalam kutipan terakhir di Kementerian Agama, di kalangan bawah, tetangga, kiri kanan kita, RT, RW, lurah tidak ada masalah. Yang jadi masalah di sana adalah wali kota dan gubernur. Wali kota dan gubernur sendiri ini harus dituntaskan ini. Memberikan keputusan apapun, karena itu tadi kekuatan politik Partai Islam sangat kuat di sana. Jadi biarlah ini berlalu karena kita akan tahu siapakah yang bermain di sana. Ini dalam hal politik ya. Tapi dalam hal keimanan, kita orang Kristen tetap teguh, bersatu dan beribadah di gereja kita masing-masing di sana. Masih ada sih gereja ibadah, masih ada, walaupun itu di asrama kepolisian, di asrama TNI, maupun di aula-aula PNS. Itu masih ada. Persoalan ini kan HKBP. Denominasi menguasai di sana memang HKBP. Tidak ada salahnya HKBP bikin gereja, tidak ada salahnya. Apa sih salahnya HKBP bikin gereja untuk rumah ibadah? Itu hanya formalitas. Tetapi orang Kristen di sana juga berbagai denominasi, aliran
juga banyak. Ada yang Betani, ada yang GPID, ada yang Pentakosta, GPDI, banyak. Lanjut Bang Piong. Kalau udah Bang, rekan kita bersebelah. ya. Yuk Bang Rahman, ada unek-unek yang mau disampaikan Bang Rahman, silakan. Ya, silakan Bang. Halo, sebelumnya selamat pagi menjelang siang. Iya Bang, pagi. Selamat siang. Iya. Ini kebetulan yang di bawah kan dominannya Muslim nih ya, Islam ya, yang tapping di bawah ini ya. Iya benar. Dominannya yang menghujat segala macam, mengamini kalau gereja di Cilegon itu ditutup, itu yang mengamini itu kan umumnya rata-rata Muslim ya. Kalau Bapak dari mana Pak? Dari Kristen atau Muslim? Kebetulan saya Muslim, Islam. Oke, silakan Pak menyikapi Tapi ini Pak. Islam saya Islam yang rahmatan lil alamin. Ngerti nggak rahmatan lil alamin? Kurang ngerti Ya. Bang. Nah, rahmatan lil alamin itu apa namanya? Rahmat. Islam itu rahmat bagi semua manusia. Bukan Harusnya konteks, begitu. bukan konteks dogma ya. Bukan konteks dogma ya. Ya. Dogma yang diajarkan dari lahir ya, bukan ya. Kalau diajarkan dari lahir, ya kita pasti membela agama kita lah kalau dihina lah ya. Tapi kan ini konteksnya pembangunan gereja. Iya benar. Di zaman Tanggapan Bang Rahman kita gimana? balik lagi ke konteks, kita kembali lagi permasalahan ini ke konteks kultur, sosial, budaya, dan dikemas ke masa lalu tentang budaya Barat dan Timur. Kebetulan budaya Barat itu dikuasai oleh Nasrani, budaya Timur dikuasai oleh Islam ya. Dikuasai oleh Islam di masa lalu ya, di abad-abad pertengahan lah ya. Nah, kebetulan kan dominasi Timur di abad-abad pertengahan itu menguasai hampir sebagian besar wilayah Eropa Timur ya, Eropa ya, wilayah Timur Eropa ya, nggak sampai ke jantungnya sendiri sih di Eropa ya. Ya, Pak Piong, turunkan saya. Pak Tajhidin mau naik, turunkan saya aja. Waduh, gimana turuninnya itu, Bang Jason? Saya nggak ngerti. Bentar, saya turun sendiri. Nanti naikin ya. Pak Mustahidin 7 ya. Oke, terima kasih Bang Jason ya. Masih nyimak ya, Bang Jason, masih nyimak. Dalam Pak Rahman mungkin memandangnya itu di dalam politik ya, bukan masalah agama. Jadi mungkin bisa dibuka dulu kriterianya untuk politik apa, agama apa begitu ya. Karena di kristenisasi ini, kekristenan itu tidak ada politik Pak. Tidak berbicara saya politik. Memang konteksnya budaya ini, konteks sosial budaya ini. Sosial budaya Indonesia sosial budaya masa lalu. Dari peradaban manusia. Lanjut. Boleh. Nah, itu terbawa ya. Jadi kita dengar dulu dari Bang Rahman gimana konteks dia. Jadi kita biar paham, jangan kita potong-potong, biar semua kawan-kawan bisa paham mendengarnya. Lanjut Bang Rahman. Oke. Kembali lagi ke konteks budaya Timur ini lahir dan besar, dan disitulah akhirnya dominasi Islam muncul ya. Dominasi Islam muncul. Dipraktekkan dari zaman khalifah, saya menyebutnya khalifah, bukan khilafah yang didengungkan orang pada kondisi sekarang ya. Bedanya apa Bang? Itu iya, di zaman Nabi dan pengikutnya, di zaman Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu waktu meminta wilayah-wilayah lain untuk kembali ke menyembah Tuhan yang esa,
Yang satu menurut versi agama Samawi ya. Menurut versi agama Samawi ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Ya kan? Ya karena memang udah sekian abad sebelumnya juga kerajaan-kerajaan di wilayah-wilayah di Eropa itu memang udah terkooptasi sama budaya ini kan, budaya Nasrani kan, budaya gereja segala macem. Ada yang pro, ada yang kontra. Bang Rahman, sorry sa. Kenapa abang tidak mengambil sejarah dari negara sendiri, bang? Sejarah sendiri. Ya ini nanti kaitannya dengan budaya di Indonesia terbentur gitu loh. Budaya Oke, Islam siap. Indonesia. Oke, siap Ini bang. terbentur di. Siap. Nah dari budaya perang di abad terjadilah perbenturan itu, akhirnya muncullah perang salib ya. Pasti semua orang tahu perang salib itu seperti apa. Sebenarnya itu bukan perang antar agama sebenarnya itu. Perang memperebutkan wilayah-wilayah kekuasaan yang emang nanti ujung-ujungnya salah satu, kalau bangsa Eropa sendiri, versi bangsa Eropa sendiri bukannya perang agama bagi mereka. Perang perebutan wilayah-wilayah timur. Bang Rahman, maaf saya potong Bang Rahman. Mungkin biar kita cepat saja. Apakah misalnya ya, ini sudah ada kaitan dengan sejarah gitu ya, memang sudah dari dulu gitu. Apakah daerah-daerah lain kan punya juga sejarah. Nah, tetapi daerah-daerah lain itu dia sudah terbuka gitu. Nah, kenapa Cilegon ini masih terkungkung ya oleh sejarah yang tidak akan bisa gitu dirubah? Memang ini kan masih di dalam NKRI. Kenapa satu daerah ini tidak bisa dirubah gitu? Satu wilayah ini nggak bisa dirubah. Mau sampai kapan begitu? Banyak di daerah-daerah lain. Itu banyak kita ngambil topiknya, Bang. Kalau abang bilang pun banyak, makanya kita harus mengambil sejarah dari negara kita sendiri. Sama kayak kami, Bang. Sama kayak kami, suku Batak. Suku Batak itu tragis. Di Perang Padari. Gimana perasaan abang Perang Padari itu? Itu di suku Batak sendiri loh. Itu harus abang baca juga sejarahnya. Makanya kita harus mengambil, ini kan konteksnya ini kan Cilegon. Cilegon ini yang harus kita topik. Jadi gak usah kita ngambil kemana-mana. Gimana pendapat abang tentang pelarangan pembangunan ibadah yang berbeda iman sama abang? Kalau saya nggak setuju pelarangan rumah ibadah. Apapun keyakinannya tetap kita hargai. Sebab di zaman Nabi sendiri ya, maaf ya, balik lagi ke zaman Nabi sendiri ya. Ada salah satu wilayah yang dikuasai Nabi, dikuasai di zaman Nabi, itu ada perjanjian antara pihak gereja dengan dengan Nabi. Itu ada tanda tangannya dan dilindungi. Nah, kenapa di zaman sekarang justru kita umat yang Muslim di bawah sendiri kok malah justru memusuhi? Nah, itu Bang Rahman. Pemikiran saya begini loh. Apakah Muslim di Cilegon ini takut kalau ada gereja? Bagaimana Bang Rahman? Saya rasa nggak perlu takut. Untuk apa takut? Keyakinan itu lahir dari diri sendiri, ya kan? Keyakinan itu lahir dari diri sendiri. Mau dikristenisasi, mau diislamisasi, mau dihinduisasi. Ya, itu betul. Tergantung ya kan, sendiri. Mau dihinduisasi. Kenapa takut? Hidayah dalam konteks saya pribadi ya, yang Muslim ya. Islam itu apapun agamanya, hidayah pasti yang harus diterima. Perintah dari hidayah dari Tuhan. Benar-benar nggak manusia ini menerima apa yang
Lah, konteksnya aja kalau di Islam sendiri ya ada hablum minallah, hablum minanas. Nah, sebelum kita bicara hablum minallah, hubungan dengan Tuhan, kita berhubungan dulu dengan manusia. Pak Rahman, sebentar Pak Rahman, saya Iya kan? potong. Ini ada dari Ratu Rania ya. Mesti tahu dulu akar permasalahannya, jangan asal ngomong. Apapun akar permasalahannya, ini antara manusia dengan Tuhan, ingin menyembah. Betul. Bagaimana Betul. Anda punya agama, punya iman, sedangkan Anda melarang orang lain beribadah, beriman kepada Tuhannya sendiri, Betul, Tuhannya dia. betul. Gini aja Coba Bang Anda Piong, pikir Bang. apapun gitu. Silakan lanjut. Bang Piong, gini aja. Suruh aja ini ratu apa ini? Ratu biawak ini naik ke atas. Ya, mau naik begitu nggak? Mau naik nggak? Ah, enggak. Ya biar enak kita membahasnya. Jadi kawan-kawan di sini pun biar enak juga mendengar gimana unek-unek dia yang ada. Jangan istilahnya seakan-akan dia dijolimi dan kita nggak tahu permasalahan. Kita kan mengambil kesimpulan dalam hak asasi manusia, bukan diambil dalam hak asasi agama. Jika emang di dalam Pancasila ada tertulis hak asasi agama, ya wajib. Negara Indonesia ini mempunyai 5 agama, bukan negara politik ya. Selamat siang. Oh, selamat siang, Bang. Sebentar, Selamat siang, Bang. Pak Rahman mungkin sudah selesai atau sedikit lagi? Silakan biar kita ganti kepada Pak Mustahidin. Silakan Pak Rahman. Ya pada intinya sih memang nanti kalau nggak pemerintah ini harus membangun sistem perundang-undangannya dengan rasa kepastian gitu, kepastian hukum. Agama ini kan jatuh-jatuhnya kalau di Indonesia ini kan menyangkut hukum karena ada 5 agama yang harus dinaungi kan, kepastian hukum. Ya kan yang harus kelima agama ini yang harus dinaungi. Nah, kalau kepastian hukumnya nggak jelas, ya percuma aja. Kasihan yang beragama lain di luar Islam. Memang Muslim itu mayoritas, tapi tidak selamanya mayoritas itu menguasai. Tidak seharusnya mayoritas itu menguasai. Islam nggak harus menguasai kok. Islam itu hidayah, agama hidayah. Ya begitu aja mungkin ya. Makasih ya. Baik, terima kasih Pak Rahman. Silakan. Terima kasih Bang Rahman. Lanjut. Ya, selamat siang teman-teman. Ya, selamat pagi Bang. Jadi Selamat begini, siang. saya melihat persoalan Cilegon itu sebenarnya masalah komunikasi lah. Bagaimana pemerintah pusat bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah bisa sosialisasikannya ke bawah, gitu ya. Nah, kalau memang ada paham-paham keras, ya, sebenarnya bisa dilakukan pendekatan-pendekatan. Tetapi persoalannya, pemerintah daerahnya juga tidak mau. Ya, saya tidak tahu persoalannya apa, kenapa mereka tidak mau. Saya juga tidak mau bersuzon, tetapi begini. Kalau ini terus-terusan terjadi, penolakan dalam arti kata tidak hanya, ini bisa saja baru sebatas tentang agama gitu ya, penolakan di Cilegon. Nanti bisa merembet ke hal-hal lain gitu ya. Itu omongan saya. Misalnya ke hal-hal ekonomi gitu. Ya, atau ke hal-hal sosial. Dan kalau itu terjadi, saya yakin lambat laun tidak dibenahi, Cilegon ini akan ditinggalkan oleh banyak orang gitu ya. Wow. Oh. Iya. Karena sekarang kalau saya lihat dari kacamata, Cilegon ini termasuk daerah perkembangan ekonomi yang cukup lumayan. Ada pelabuhan, ya industri ya. Ada pelabuhan di sana, ada banyak pabrik di sana. Tetapi kalau sudah mulai membatasi seperti itu, dimulai dari persoalan agama, percaya omongan saya, ya. Krakatau Steel itu memang milik negara, gitu ya. Kemudian beberapa industri-industri besar itu milik negara, termasuk pelabuhan, gitu. Tapi ketika
nanti investor-investor lain berbeda agama tidak akan pernah mau melirik Cilegon gitu. Mereka cari daerah lain. Ini mereka tidak berpikir ke arah sana. Kayaknya terlalu jauh saya bicara begini, tetapi itu akan terjadi. Coba saja, gitu. Nah, persoalannya Indonesia ini sudah terbuka bagi era globalisasi, gitu. Tidak eksklusif, gitu. Sekarang kalau kita tinggalkan Cilegon mau bagaimana? Mati, yakin saya. Tapi kan tidak sejauh itu. Oleh karena itu, kalau masih bisa dikomunikasikan, komunikasikan. Dan saya pikir ya, ini adalah tantangan bagi umat-umat Kristen untuk terus berdoa ya, berdoa bagi Cilegon. Saya tidak mengatakan melawan ya, tapi berdoa bagi Cilegon supaya Cilegon ini bisa dijamah Tuhan. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan perbuatan kejahatan, tetapi kita tempuh dengan jalur hukum. Walaupun tidak terjadi dan tidak bisa direalisasikan, ya terus berdoa. Hanya itu kok jalannya gitu. Karena terus terang, kalau firman Tuhan mengatakan satu keluarga diselamatkan, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan, itu terjadi juga untuk Indonesia. Gitu ya. Saya percaya itu. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Saya nggak mau masuk ke inti persoalan karena saya juga nggak ngerti persoalan utamanya apa. Tetapi Kalau dilihat dari kacamata umum seperti itu. ya, Silakan, jadi Bang Biong. Pak Mustadin ya. Jadi kalau saya lihat berita lagi yang beredar bahwa sebenarnya wali kota dan wakil ini mengizinkan, tetapi setelah digeruduk, bisa dibilang ya digeruduk kantornya oleh ormas-ormas, oleh pemuka-pemuka agama, dan mungkin audiens, ya tahu sendiri ya. Ya, saya nggak usah jelaskan panjang. Kalau sudah digeruduk begitu, tekanan ya itu pasti ada. Dan setelah dijelaskan, katanya sejarah apapun lah, saya nggak ngerti sejarah atau apa, akhirnya mengerti wali kota dan akhirnya menandatangani di petisi itu bersama wakil. Tetapi kalau bayangan saya, ada tekanan kalau bayangan saya. Jadi terpaksa menandatangani petisi itu bahwa menolak pembangunan gereja di Cilegon. Nah, ini yang harus diusut oleh pemerintah termasuk Kementerian Agama. Harus dipanggil. Apakah benar Anda tertekan pada saat itu? Kalau memang benar, ya sekarang bagaimana Anda mengambil tindakan? Ya, apakah Anda harus kalah terhadap masyarakat yang mungkin tidak seluruhnya masyarakat Cilegon atau Banten ya? Ya ini kan nggak akan, umat Muslim aja tadi Pak Rahman aja berbeda. Saya yakin mayoritas pun berbeda, apalagi PBNU ini yang komandannya Pak Menteri Agama ini pasti juga akan mendukung Pak Menteri Agama, bukan saja PBNU ya, masyarakat Kristen mayoritas yakin 100% pasti mendukung Kementerian Agama dan juga pemerintah yang adil gitu loh, bukan hanya untuk Kristen. Coba kita lihat kantong-kantong di Manado, di Toraja, di Papua, itu tidak ada pelarangan ataupun penghambatan pembangunan masjid. Yang saya tahu, bahkan perkembangannya sangat pesat. Masa sama ini juga Bang kayak di Toba juga kayak gitu Bang, pembangunan katanya masjid, musola itu tidak ada dilarang. Di sana saya masih kecil itu ya di Toba tahun 90-an ataupun tahun 80-an atau 90-an ke atas itu tidak ada sama sekali saya melihat namanya masjid. Begitu di tahun 2000-an, itu udah ada satu persatu. Apakah mereka dan umat-umat Kristen yang ada di Toba ataupun anut-anut agama yang lain pernah demo seperti yang ada di Cilegon ini? Nggak ada. Saya pernah ikut advokasi di Gereja Yasmin Bogor ya. Ya, silakan Pak. Gereja Yasmin di Bogor. Itu awalnya memang Pemda menyetujui karena memang diperuntukkan untuk gereja. Di lingkungan sekitar itu juga udah sekitar hampir 90% lah menyetujui. ACC kan ada tanda tangannya. Tiba-tiba beberapa minggu atau beberapa hari kemudian gitu,
Itu dari mana-mana itu datang di luar Kabupaten Bogor kan luas kan ya. Ya, dengarnya begitu, betul. Itu di tahun 2003 itu, di tahun 2003 zaman pemerintahan Megawati kalau nggak salah itu. Itu digeruduk itu kantor DPRD-nya itu di daerah mana ya? Bogor, Pemdanya ya, di Cibinong. Itu digeruduk, itu masa dari mana itu datang, entah itu warga Bogor asli, entah Bogor mana gitu. Nah seharusnya kan yang berwenang itu justru yang berkepentingan itu warga sekitar kan, warga lingkungan kan. Kalau warga lingkungannya ACC udah mendekati 90%, apa salahnya? Apa salahnya? Nah itu benar-benar akhirnya gagal, akhirnya jemaatnya beribadah di luar, di halaman gitu, di tanah kosong gitu, dipakai bangku-bangku gitu. Miris banget itu tahun 2003 itu. Ya, itu miris banget. Kalau gereja Jasmine Bang, memang juga ada sedikit persoalan internal sekarang tuh. Ada yang setuju dengan pemindahan, ada yang tidak. Tapi artinya memang Nah itu pasca ya, kalau itu saya lihat pasca itu sesudah bagaimana nih sesudah gereja Yasmin dilarang sama pemerintah Kabupaten Bogor, gimana nih kelanjutannya? Ya akhirnya buyar begitu aja, buyar ya, begitu artinya aja. begini sebenarnya. Wah, ada telepon. Halo. Ya, jadi teman-teman, Lanjut Pak, lanjut. dilanjut dulu. Ada telepon masuk. Ya. Enggak, udah saya tutup. Maaf. Ya, sebenarnya begini ya. Negara, ya termasuk pemerintah daerah, wali kota Cilegon dan aparatnya itu kan itu mewakili seluruh rakyat Cilegon. Tidak saya yakin itu nggak mungkin Islam semua di Cilegon. Tadi sudah diutarakan oleh saudara-saudara saya di room. Ada dari Batak di sana yang bekerja, ada dari turunan Tionghoa juga sudah bekerja, Korea juga situ semua ada bekerja. Pasti bukan dari Muslim semua, masyarakat rakyat di Cilegon. Nah, disitulah peran dari Muslim semua. Nah, disitulah peran pemerintah daerah untuk bersikap adil. Walaupun misalnya itu 1, 2, 3 orang, tetapi hak-hak dari orang-orang ini harus diakomodasi gitu loh. Nah, kalau mereka mau beribadah saja harus berjalan 3-4 jam, kenapa tidak dibikinkan? Misalnya di situ banyak komunitas Kristen juga, dibikinkan satu tempat ibadah supaya mereka tidak jauh-jauh ke tempat ibadah sampai 3 jam, 4 jam. Ini kan kayak seperti zaman tahun 70-an masih jalan kaki. Kalau mau ke tempat ibadah, masih jauh-jauh karena jarang gitu tempat ibadah. Nah, ini sekarang kan sudah zaman teknologi, zaman sudah perkembangan gitu loh. Nah, itu yang menjadikan Cilegon ini harus benar-benar ya terbuka lah. Ya karena daerah lain tidak ada yang seperti itu. Cilegon doang yang disorot pada saat-saat ini. Mungkin begitu kali ya. Ibu Debbie silakan atau Pak Adis. Kalau aku itu aja Bang. Jadi masalah-masalah yang kayak gini kita nggak usah berjilid-jilid lah untuk protes. Aku betul lah Bang. Kenapa Bang? Ada juga di Alkitab ya. Biarlah roh Allah yang berperang kepada mereka. Jadi kita ngambil kesimpulan itu aja Bang. Biarkanlah para plemitikus ini yang berperang kepada Allah. Jadi kita hanya bisa mendoakan. Seperti mana baiknya kita untuk mendoakan orang yang menyakiti kita. Dan kita pun mengambil kesimpulan kayak mana pun tetap juga susah Bang. Susah. Tapi minimal bersuara ya. Walaupun kita bersuara Bang, itu akan sama aja Bang, tong kosong nyaring bunyinya juga Bang. Benar gak? Ya, tapi minimal begitu Pak. Daripada hanya berdiam, ya minimal kalau bersuara kan kayak video saya terakhir itu juga lumayan ya. Itu sudah 100.000 lebih yang nonton ya. Like-nya ada 10 ribuan, saya kurang lihat lagi. Nah itu kan berarti menyebar ya bahwa
Menteri Agama siap menghadapi orang-orang yang ingin merusak kebinekaan, termasuk ormas-ormas yang ada di Cilegon gitu loh. Benar Bangku, benar. Makanya aku masalah Cilegon ini udah kujadikan juga DVD ku. Kujadikan juga DVD masalah-masalah pembangunan gereja ini. Aku ya sakit hati aja Bang mendengar pembangunan gereja HKBP loh. Sedangkan saya kan HKBP juga. Tapi ya begitu menyakitkan juga bagi saya. Tapi mau gimana, apa daya, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Biarkanlah Roh Allah itu yang akan membalas mereka. Dan biarlah Roh Allah itu yang akan membuka hati mereka dalam perbedaan itu. Sebab semua bangsa akan tunduk kepada Dia. Itu kita mengambil kesimpulan itu aja Bang dalam Alkitab ya, dalam iman kita dalam iman kita kekristenan. Jadi coba Abang dulu berpikir dan kita berpikirlah dulu di dunia nyata. Ada enggak agama Kristen yang berjilid-jilid pada masa penghancuran gereja atau pemboman gereja pada masa itu? Toh kita berdoa kok, toh kita mengasihi mereka toh. Benar gak? Kalau kita istilahnya, maaf katanya, kalau kita istilahnya berjilid-jilid untuk masalah pemboman gereja lah, penghancuran gereja lah, pelarangan ibadah gereja lah, toh sama aja kita tidak ada namanya ajaran kasih itu kepada kita. Makanya kita ini sebagai umat manusia yang beragama, kita hanya bisa pasrah. Pasrah dalam arti biarlah Roh Allah itu yang akan bekerja dan yang akan membuka pintu hati mereka. Ingat Bang, kita nggak akan bisa mengapai pun istilahnya menghakimi manusia. Menghakimi manusia kita itu nggak ada haknya dalam iman kekristenan. Tapi dalam dunia hukum ya, kita bisa menghakimi seseorang itu pada posisi kita yang jadi hakimnya. Toh kita masyarakat biasa nggak akan bisa Bang. Kita berkoar-koar di dunia maya pun tetap juga Bang, tong kosong nyaring bunyinya Bang. Coba. Ya memang. Ya tapi ya itulah. Tapi sebelumnya terima kasih ya Christian Prince sudah mengirim gift. Jadi memang jalan memang apa yang bisa kita perbuat yaitu di media. Walaupun memang tidak didengar, tetapi minimal ini penonton yang sudah mendengar dan men-share ini kan semoga bisa sampai ya kepada pemerintahan pusat, apalagi ini sudah Menteri Agama yang ngomong sendiri bahwa jika ada orang yang ingin mengganggu kebinekaan, dia siap hadapi dan dia tidak takut. Nah ini yang harus kita dukung, kita berikan kekuatan kepada Menteri Agama untuk mendobrak itu Cilegon. Karena mereka juga tahu bahwa Menteri Agama ini punya basis massa yang sangat-sangat besar, luas. Ya, dari PBNU, ormasnya, Banser. Nah ini yang membuat bukan kita tinggal menonton, tetapi apa yang bisa kita perbuat ya kita bersuara. Benar, bukan Bangku, hanya kita benar. Kristen, tetapi Benar, saya Bangku. yakin ya banyak tadi seperti contoh Pak Rahman dari Muslim juga mendukung penuh pembangunan gereja. Karena ini bukan diskotik, sekali lagi saya bilang. Ini bukan pembangunan klub malam, panti pijat. Ini pembangunan rumah ibadah. Ini pembangunan orang untuk bertemu Tuhannya, memuji Tuhannya, apapun agamanya. Jadi kalau sudah ada masjid, bikin lagi masjid sebanyak-banyaknya. Ada gereja, bikin lagi gereja. Apa hak Anda untuk melarang? Kalau nanti Anda di sana di laknat Tuhan, kau apa urusanmu? Kau menghambat pembangunan orang mau beribadah walaupun itu bukan Tuhanmu. Coba berpikir secara waras. Oke Bu, silakan Bu. Gini, kita nggak usah jauh-jauh ya. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita banyak-banyak berkoar. Karena kemarin tuh masih ingat nggak sih buat saudara-saudaraku seiman yang kejadian di Aceh. Yang kejadian di Aceh itu di mana kemarin tuh di Aceh itu ada tsunami ya. Dan di tsunami di situ kan ada jadi di situ kan ada gereja terus tuh masjid. Jadi kan kalian buat teman-teman semua, saudara-saudara semua kan bisa ngeliat tuh murka Tuhan gimana gitu kan. Jadi kan di situ kan gereja rumah ibadah kita itu kan tetap kokoh tuh, sama sekali tidak ada lecetnya. Wow, ingat ya Bu ya Mas ya. Jadi dan coba kalian buat saudara-saudaraku seiman yang ada di sini, coba dibedakan aja. Itu suatu
suatu mujizat dari Tuhan loh, karena Tuhan udah murka dengan perbuatan mereka yang ada di Aceh gitu. Jadi nggak Apalagi usah dekat pantai, Benar. Bu ya. Apalagi jadi dekat pantai laut ya. jadi kita doakan aja nanti Cilegon ini, apalagi khusus untuk Bapak Wali Kota yang terhormat ya, saya doakan ya, semoga Bapak bisa ada rasa kemanusiaan, karena di sini kita membangun rumah ibadah Pak, bukan membangun diskotik ataupun seperti yang dibangun abang hostnya tadi ya. Jadi di sini biar aja Tuhan turut bekerja gitu, seperti di Aceh ya. Udah deh contohnya Aceh, itu masjid hancur, nggak ada apa-apa sisa, cuman gereja yang utuh, sama sekali nggak ada lecetnya gereja. Itu suatu mujizat dari Tuhan. Jadi buat teman-teman semua tetap kuat, tetap jangan mentang-mentang nggak ada gereja kalian iman kalian goyah, jangan ya, jangan kayak gitu ya, karena Tuhan tidak tidur selama 24 jam. Tuhan selalu melihat anak-anak. Benar itu Kak Baby. Semua. Ini datang guru, aku turun lah ya, Pak. Bahaya nanti di Ruki aku ini. Janganlah. Jangan Bang. Bang Adi jangan gitulah Bang. Oke siap. Shalom Bangku. Pada ngomongin tsunami ya di Aceh ya. Bukan Bang, ini permasalahannya dari Cilegon ini melarang pembangunan gereja HKBP Bang. Ya, udah. Gimana menurut Abang pendapatan? Aku mau share sedikit nih kisah waktu kerusuhan di daerahku ya. Aku kan di Ambon kan. Nah, waktu itu tanggal 26 ya kalau nggak salah, bulan Desember. Itu gereja kami dibakar ya. Salah satu gereja, ya istilahnya bisa dibilang gereja pusat gitu. Jadi gereja ini jemaatnya udah cukup banyak ya. Nah itu 26 bulan Desember tepat. Jadi setelah gereja kami dibakar itu, 1 tahun kemudian itu tepat 26 Desember juga tuh tsunami besar-besaran di Aceh. Itu tepat itu tanggalnya tuh. Itu sekedar share pengalaman aja. Betul. Jadi kalau udah Tuhan turun tangan, mengerikan ya Pak. Iya dong, mengerikan dong. Itu mengerikan Bang. Hati-hati Bang, ingat gak Bang, waktu Ahok kena jolimi Bang, hanya gara-gara salah ucapan kata-kata Bang. Biarlah Tuhan yang Maha Esa yang akan membalas. Mengerikan kan terbukti Bang, kan Bang? Itu korban jiwa tuh bisa terhitung. Tapi di sini saudara-saudara kita yang muslim itu mereka nggak paham itu loh. Karena kemarin tuh kejadian di Aceh itu dia bilang kebetulan aja tuh mungkin bangunan gereja di Aceh itu kokoh katanya gitu. Itu alasan mereka. Padahal itu suatu mujizat dari Tuhan Yesus ya. Biarin aja. Itu alasan muslim. Jadi sorry Bang ya, sorry. Jadi kawan-kawan kita Kristen, tolonglah tiping-tiping ya, jangan pernah menyenggol iman mereka, ya. Tapi di sini saya minta tolong. Tapi di sini kita harus tetap mendoakan yang terbaik juga buat mereka, biar jiwa-jiwa mereka itu diselamatkan. Ya, mereka setuju. Percaya gitu. Ya, kita nggak tahu ya. Siapa tahu Cilegon itu di jamaah Tuhan banyak orang bertobat. Amin. Iya bisa Bang. Walaupun Cilegon itu akan dijamah Tuhan Bang, pasti kelak akan kena musibah Bang. Ya, setiap jangan manusia. Jadi gini Bang, setiap manusia. Boleh. Jadi setiap manusia yang bertobat pasti akan ada pergumulan ataupun cobaan yang dia hadapinya. Benar gak? Ya. Seperti Rasul Paulus yang begitu kejinya kita melihat ya, yang begitu kejinya, dan dia diperintahkan untuk menghancurkan umat apa. Akhirnya Roh Allah itu kan langsung menampakkan diri kepada dia dan berbicara kepada dia langsung. Amin. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Katakan amin saudara-saudara. Amin. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ke situ aja Bangku.
Setelah dia melakukan firman-firman itu semua dan mujizat-mujizat apa yang disampaikan dan apa yang dia terima, abang tahu nggak kayak mana tragisnya Rasul Paulus itu mati? Setiap apa yang kita lakukan dalam pertobatan itu kita akan mendapatkan sesuatu yang ya ibaratnya ya kita udah paham lah. Jadi gini, setiap dosa yang kita lakukan di luar kita mengenal Tuhan, itu ketika kita bertobat tetap upah dari dosa itu kita akan tanggung, ya. Jadi Tuhan kita kan Tuhan yang adil. Jika kita bertobat, Tuhan tetap mengampuni, Tuhan tetap menerima kembali, namun tidak bebas dari hukuman. Seperti itu. Benar Bangku, benar. Jadi itu cukup mendukung hukum karma. Hukum tabur tua itu tetap ada. Begitu. Ya, ini ada yang baru nih. Silakan Pak Christian Hulu. Silakan Pak. Shalom. Ya, shalom banyak. Ya, bagaimana Pak perasaan menyikapi? Abang, Bang? Ya, silakan. Saya nggak mau bahas masalah itu, Bang. Soalnya saya pengen mendengar aja. Oh, jadi una-una abang ini. Tetapi kasih komentar dulu, Pak. Jadi una-una abang ini. Jadi una-una abang ini gimana Bang? Gimana una-una abang ini tentang pelarangan gereja HKBP di Cilegon? Betul. Silakan. Apakah sudah mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya Cilegon, atau masih ada diskriminatif terhadap masyarakat di Cilegon itu? Silakan Pak, mungkin sedikit aja. Kayaknya di sana, Bang, tanggapan saya kayaknya masih tipe penjajahan di situ. Nah, penjajahan ya, luar biasa ini. Iya. Silakan. Seakan-akan nggak merdeka itu agama Kristen di sana. Hanya itu aja, Bang. Ya, ini luar biasa pendapatnya ya. Dibilang masih ada penjajahan. Nah, inilah penjajahan ini berarti harus dimerdekakan gitu. Nah, harus kemerdekaan di Cilegon ini kita tunggu. Tepat waktunya Tuhan akan bekerja jamah Cilegon.